Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerima laporan makam fiktif di sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta. Laporan makam fiktif masuk hampir setiap hari dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta. Ya, kita lihat berbagai alasan diungkap warga yang membeli makam fiktif. Warga khawatir tidak kebagian lahan saat meninggal sehingga memesan lahan sebelum meninggal. Alasan lain, warga ingin dimakamkan di dekat makam keluarganya. Kita lihat di grafik ini ada sejumlah modus makam fiktif yang ditemukan oleh Pemprov DKI Jakarta di lapangan. Tanah makam yang izin penggunaan tanah makam atau IPTM sudah kedaluarsa jadi sasaran empuk petugas makam yang nakal untuk menjualnya. Makam fiktif yang sudah dipesan kemudian dipasangi nisan palsu. Berbeda dengan nisan makam asli, nisan makam fiktif biasanya hanya memiliki keterangan nama tanpa tanggal wafatnya. Bisa juga nisan makam fiktif ditulisi keterangan bayi. Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga menemukan duplikasi makam, yakni makam dengan nama dan keterangan lahir wafat sama persis. Diduga satu makam adalah asli, sementara yang lainnya fiktif. Dalam kurun waktu 7 hari, ada 376 makam fiktif yang ditemukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Terbanyak ada di TPU Tegal Alur 1 Jakarta Barat sebanyak 164 makam. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring masih berjalannya investigasi dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya pemakaman bagi warga yang kurang mampu. Operasional pemakaman mendapat subsidi sebesar Rp885.000. Biaya itu meliputi biaya retribusi, pengurusan jenazah, kain kafan, ramuan, peti atau dinding ari, dan angkutan jenazah. Ya, kita lihat di sini untuk menghindari bisnis hitam tanah makam, Pemprov DKI Jakarta menggalakkan pelayanan pemakaman dengan sistem online di 78 TPU. Ahli waris mendatangi pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan registrasi dan verifikasi data melalui sistem TPU online. Sistem online membantu ahli waris memilih lahan makam layaknya memilih bangku di bioskop. Dalam aturan juga disebutkan proses pemakaman dilakukan secara gratis dengan fasilitas tenda, kursi, sound system, dan jasa gali tutup. Ya, dalam peraturan daerah tentang pemakaman tercantum hukuman bagi orang yang menyalahgunakan izin penggunaan tanah makam. Penggunaan tanah makam harus mendapat izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang pemakaman. Bagi yang melanggar, ancaman pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Warga Jakarta yang meninggal dunia setiap hari sekitar 110 orang, cukup tinggi dibanding dengan luas pemakaman yang terbatas. Jadi dibutuhkan manajemen pemakaman yang terintegrasi agar tak terjadi krisis lahan makam. Saya Rudian Danu, pamit. Sampai jumpa.